أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلاوي ثم إلى روح مقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن محمد سقاف ثم إلى روح الشيخ أبو بكر بن سالم وأختي أجل ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن عطاش الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح صاحب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ثم إلى روح الحبيب علي محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده خصوصا الحبيب أنس بن الحبشي وإلى روح الحبيب أحمد بن الحبشي ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد علي شهاب الدين وإلى روح حسن وحبيب سالم أمن الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري ثم إلى روح الحبيب محمد بن علي المالكي ثم إلى روح محمد سالم بن حفيظ وإلى روح علي منشور محمد سالم بن حفيظ ثم إلى روح الحبيب الكتب عبد القادر بن أحمد سقاف ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن سقاف إلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين. الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله كثير مثوبتهم مضاعف حسناتهم وحفظنا بجاههم وانفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. أن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وأن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن من جميع الأمراض من جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها. افتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين. أن الله يطول أعمارنا في صحة وعافية يختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kita masih di dalam bab tilawatul Quran. Pada pertemuan yang lalu kita membahas pentingnya menjadikan Al-Quran itu sebagai salah satu bentuk wirid yang dilakukan secara kontinu, terutama di malam hari. Terutama di malam hari, yaitu membacanya di dalam sholat dan yatatabba', kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, yatatabba' al-Quran min awwalihi hatta yakhtimuhu fi salatihi minal lail, membacanya secara urut setiap malam dari awal sampai khatam, sampai menghatamkan Al-Quran. Nah, yang menghafal bisa langsung membacanya, atau yang tidak menghafal boleh membuka Al-Quran sambil dia mendirikan sholat tersebut. Kemudian terakhir sampai di halaman 215 ya. Fayata'akkad 'alal qari' lil Qur'an ayyaguma minal lail. Maka hendaklah mereka yang membaca Al-Quran itu memastikan bahwa dirinya bangun di tengah malam, karena dia mau menjadikan bacaan Al-Qurannya sebagai wirid bersamaan dengan sholat malamnya, seperti yang disebutkan di dalam ayat sebelumnya, laisu sawa'am min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Tidaklah sama orang-orang ahlul kitab, sekelompok dari mereka, sekelompok umat dari mereka, dari ahlul kitab itu, yang berdiri menegakkan sholat, maksudnya yatluna ayatillah, yang bersamaan dengan itu mereka membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala ana al-laili, di pertengahan malam, wahum yasjudun, dan mereka itu bersujud kepada Allah
Subhanahu wa taala. Wa ayyaqra fi salatihi bil lail ma tayassara minal Qur'an. Dan saat dia mendirikan salat itu hendaklah dia membaca apa yang mudah bagi dirinya dari bacaan Al-Qur'an itu. Maksudnya apa yang mudah, kalau dia sanggup membacanya satu juz, setengah juz, membacanya saya sanggup setiap rakaat 10 ayat. Ya sudah baca setiap waladhdallin amin, kemudian baca 10 ayat dari Al-Qur'an. Rakaat keduanya juga 10 ayat lagi, dan begitu dilanjutkan sampai dia punya khataman Al-Qur'an dalam sholat malamnya. Semampu dia. Dan juga sholat malamnya semampu dia, minimal 2 rakaat. Maksimal, tidak ada maksimal, semampunya sudah. Kalau dia mampu 8, mampu 100 rakaat, mau 200 rakaat, tapi nanti ditutup dengan witir, disunahkan sholat malamnya itu ditutup dengan witir. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqra'u ma tayassara minhu. Maka bacalah apa yang mudah dari kamu dari Al-Qur'an itu. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW ini menunjukkan anjuran pertama untuk menegakkan sholat malam, yang kedua anjuran untuk membaca Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, man qama bi asyri ayat lam yuktab minal ghafilin. Rasul bersabda, siapa yang menegakkan sholat malam lalu membaca 10 ayat, 10 ayat, setiap rakaatnya dia membaca 10 ayat, atau setiap 2 rakaatnya 10 ayat, berarti setiap rakaatnya 5 ayat. Lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak akan dicatat sebagai hamba-hamba yang lalai. Ya Allah, ini nikmatnya luar biasa. Kalau tidak dicatat sebagai hamba yang lalai, berarti dia dicatat sebagai hamba yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal keutamaan hamba yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling pokok keutamaannya dia diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang tidak lalai berarti hamba yang ingat. Hamba yang ingat kepada Allah, dia itu akan diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat disebutkan, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kalian kepadaku maka aku Allah akan mengingat kalian, atau sebutlah namaku maka aku Allah akan menyebut nama kalian. Dalam hadis qudsi disebutkan, man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, kata Allah. Siapa yang mengingatku dalam dirinya, maka aku Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengingatnya dalam diriku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dzakarani fi mala'in, siapa yang mengingatku dalam keramaian. Ada yang menafsirkan dalam keramaian itu di tengah-tengah orang, di tengah pasar atau di tengah mall, dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang menafsirkan fi mala'in dalam keramaian, yaitu zikir berjamaah. Zikir dalam berjamaah. Kata Allah, dzakartuhu fi mala'in khairun min mala'ihi, maka aku Allah akan mengingatnya dalam suatu keramaian atau kerumunan atau jamaah yang lebih baik dari jamaah tempat dia mengingatku itu. Nah, lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak dicatat sebagai hamba-hamba yang lalai.
Wa manggama bimi'ati ayat, dan siapa yang bangun menegakkan salat malam itu dengan disertai dengan membaca 100 ayat dari Al-Qur'an, kutiba minal qanitin, maka dia akan dicatat sebagai hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam catatan amalnya nanti dia dicatat sebagai hamba-hamba yang taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man qama bi alfi ayat, siapa yang menegakkan salat malam itu dengan 1000 ayat, membaca 1000 ayat, kutiba minal muqantirin, maka dia dicatat termasuk hamba-hamba yang muqantir. Apa itu? Muqantir itu kalau secara bahasa orang yang kekayaannya melimpah. Tapi yang dimaksud dengan muqantirin di sini orang yang melimpah kebaikannya, dicatat sebagai orang yang melimpah kebaikannya atau melimpah pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi hadis ini berkenaan dengan keutamaan bangun malam dengan membaca Al-Qur'an dari awal dan akhirnya. Qala Al-Amiri rahimahullah fi bahjatihi. Al-Amiri seorang ulama besar, dia menulis kitab, salah satu kitabnya Bahjah ini ya. Di dalam kitabnya yang berjudul Bahjah ini, dia mengatakan yang bagi ligari Al-Qur'an, dianjurkan atau diperintahkan bagi seseorang yang membaca Al-Qur'an ayyaqra'a fi kulli syahrin khatmatain. Hendaklah bagi mereka yang membaca Al-Qur'an, baik dia menghafal Al-Qur'an atau dia membacanya, membaca Al-Qur'an, hendaklah dia itu membaca Al-Qur'an setiap bulannya menghatamkan 2 kali. Khatmatain. Khatmatan bil laili fil qiyam minal lail, hataman yang satu hataman itu di malam hari pada saat dia menegakkan sholat malam. Berarti kalau satu hataman setiap hari, setiap bulan di malam hari, kalau dia kerjakan di sholat witirnya umpamanya yang 8 rakaat, biasanya kan setelah ba'diyah isya sholat witir 3 rakaat, kemudian sisanya yang 4 rakaat, kan sunnahnya sholat witir itu minimal 1, maksimal sholat witir itu 11 rakaat. Kebiasaan sahabat itu berbeda-beda. Sebagian sahabat, kalau tidak salah diantaranya Sayyidina Ali, kebiasaannya dia mengerjakan sholat witir yang 3 rakaat, dia kerjakan dulu setelah ba'diyah isya, karena tidak mau ketinggalan sholat witir. Jangan sampai sholat witir itu tertinggal, dia kerjakan dulu 3 rakaatnya, setelah ba'diyah isya bisa dikerjakan 3 rakaat 1 salam, bisa dikerjakan 3 rakaat itu 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Sisanya yang 8 rakaat dia kerjakan di malam hari. Jadi dia bangun di tengah malamnya itu, sholatnya sholat apa? Sholat witir. Jadi dia sholat witir, dan di dalam sholat witirnya itu terkandung sholat malam, dan terkandung juga sholat tahajud. Sholat tahajud. Apa sih sholat tahajud dan sholat malam itu? Sholat tahajud dan sholat malam itu sama, sholat apapun yang dikerjakan di pertengahan malam setelah mu'dhamul lail, setelah lewat pertengahan malam. Jadi mungkin setelah lewat jam 12-an lah. Setelah lewat jam 12, kalau kita mengerjakan sholat itu namanya sholatnya sholat malam. Bisa dilakukan didahului tidur, bisa dilakukan tanpa tidur terlebih dahulu. Namanya sholat apa? Sholat malam. Yang paling afdol waktunya kapan? Sepertiga akhir. Sepertiga akhir malam. Sepertiga akhir malam itu
Ya malamnya berapa, sepertiga akhirnya, jam berapa. Nah itu biasanya kira-kiranya 1 jam atau 1 jam setengah atau 2 jam sebelum adzan subuh. Bangun, oh Ustaz kalau 2 jam saya enggak mampu, ya sudah 1 jam. 1 jam sebelum adzan subuh, bangkit, berwudu, lalu lakukan sholat malam. Kalau dia mau menyempurnakan witirnya 8 rakaat berarti. Kalau 8 rakaat, cari Al-Quran ini kan mushaf itu ada yang 1 juznya 10 lembar, ada yang 1 juznya 8 lembar. Nah, ada mushaf cetakannya itu 1 juz 10 lembar. Kalau yang dari cetakan Saudi itu biasanya 10 lembar 1 juz gitu ya. Yang di aplikasi itu kebanyakan juga 10 lembar. Tapi ada juga yang cetakannya itu 1 juz 8 lembar. Nah itu beli Al-Quran yang 1 juznya 8 lembar cetakannya, berarti kalau 8 rakaat setiap rakaatnya 1 lembar. 8 rakaat 1 juz. Setiap 1 rakaat habis Al-Fatihah 1 lembar, berarti 8 rakaat 1 juz. Tapi jangan lupa membacanya bukan cepet-cepetan, tidak tergesa-gesa. Yang dicari itu membaca Al-Quran dengan penghayatan, tidak tergesa-gesa dan menghayati. Adabnya ya harus dijaga adabnya. Kalau kita membaca di dalam sholat, itu hampir semua adab membaca Al-Quran juga kita lakukan. Karena Habib Abdul Al-Haddad menjelaskan di antara adabnya Al-Quran, adab membaca Al-Quran, menghadap kiblat, aurat tertutup, dalam keadaan suci. Nah kalau kita membacanya di dalam sholat, semua adab itu pasti kita jalankan gitu ya. Kalau penghayatannya akan menimbulkan bekas di dalam hati, membacanya mendatangkan pahala, menghayatinya menimbulkan bekas di dalam hati kita. Nanti bacaan Al-Quran itu akan berdampak di dalam hidup kita. Adab-adab kalau dijaga akan memberikan sir rahasia dari Al-Quran tadi. Khatmatan bil lail fil qiyam minal lail. 1 hataman, kan tadi dia mengatakan hendaklah yang membaca Al-Quran itu menghatamkan Al-Quran 2 kali sebulan. 1 hatamannya di malam hari, 1 hataman lagi di siang hari. Jadi waktu malam 1 juz, waktu siang 1 juz lagi. Bisa melanjutkan, bisa buat hataman lain. Maksudnya bagaimana? Bisa siang hari, waktu di siang hari umpamanya juz 1, malam harinya juz 2, siang harinya lagi juz 3, malam harinya lagi juz 4, lanjutkan terus. Nanti kan sampai pertengahan bulan hatam. Ulangi lagi dari awal. Jadi hatamannya ada 2 kali. Bisa juga mengulang juz yang sama. Malam juz pertama, siang juz pertama. Malam besoknya juz kedua, siang juz kedua lagi. Malam besoknya juz ketiga, siang juz ketiga lagi. Malam besoknya lagi. Jadi nanti ada 2 hataman. Hataman pagi, hataman siang, siang baca doa hatam, malam juga baca doa hatam lagi. Nah, atau dibuat 2 juz. Nah, dulu kami waktu di Tarim, di bulan Ramadan khususnya, di bulan Ramadan, siang ada waktu membaca Al-Quran, malam hari tarawihnya setiap tarawih 2 juz Al-Qurannya. Jadi kalau setiap tarawih 2 juz, itu kira-kira setiap rakaatnya 1 lembar. Setiap rakaat 1 lembar. Kalau 20 rakaat kan berarti 2 juz. Witirnya 8 rakaat sholat berjamaah 1 juz lagi. Terus nanti selepas sholat subuh ada
tadarusan bersama 1 juz lagi. Jadi siang 1 juz, siang ada 1 kali khataman karena 1 juz. Ya. Malam waktu witir ada 1 kali khataman selama sebulan kan? Karena setiap witir 1 juz. Lalu di pagi hari, yang hizib di pagi hari itu tidak terhitung karena banyak, jumlahnya banyak. Jadi kita bacanya sedikit-sedikit kan. Tapi itu setiap minggu khatam hizib yang di pagi hari. Yang di malam hari tarawihnya selama sebulan 2 kali khatam. Karena setiap tarawih ada 2 juz. 2 juz. Tapi dengan cara dibagi-bagi gitu menjadi ringan. Tapi kalau kita baca duduk, baca 2 juz setiap hari itu berat. Cuma kalau dibagi-bagi seperti itu, ada malam, ada siang. Kadang-kadang ada yang membacanya waktu sholat duha. Tapi yang jelas buat khataman ini menurut ulama ini ya. Buat khataman di malam hari dan buat khataman di siang hari. Sekali lagi kita tidak mengejar kuantitas tapi kualitas. Ini anjuran ini kalau kita belum mampu ya jangan dijalankan, tapi jadikan target. Oh saya baru mampu membaca Al-Quran 1 bulan setengah juz, ya sudah setengah juz. 1 bulan 15 juz umpamanya. Jadi setiap hari setengah juz, ya sudah baca setengah juz setiap hari, tapi membacanya itu yang paling penting dengan tartil dan penghayatan. Kalau mau menambah ya harus ditambah, disertai dengan penghayatan dan dengan tartil. Waqal, lalu dia berkata, wa hadza syai'un sahlun, kata dia ya. Kata beliau, ini adalah sesuatu yang mudah. Mudah menghatamkan Al-Qur'an sebulan 2 kali itu tidak berat. Syai'un sahlun wal mudawamah alaihi mutayassarah. Dan melanggengkan istiqomah dalam perbuatan seperti ini perbuatan yang diringankan, perbuatan yang ringan, bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang besar. Hanya saja setan itu kadang-kadang menjadikan sesuatu itu besar sekali. Jangankan menghatamkan Al-Quran, sholat tahajudnya saja seperti gunung es yang tidak bisa dipecah gitu ya. Karena setan ini setiap kita niat mau bangun tahajud, kamu nanti pagi ngantuk loh, nanti di kantor kamu tidak bisa ini, tidak bisa itu. Setan itu selalu membisikkan sesuatu yang menjadikan hati kita ciut. Padahal kalau sudah kita lalui, hal itu adalah sesuatu yang mudah. Coba, harus punya semangat, syaratnya harus punya semangat. Semangat melebihi semangat kita mencari keuntungan materi. Orang kalau semangat tidak punya apa-apa, dia bisa berhasil. Tidak punya apa-apa, untuk dunia ini dia bisa berhasil. Nah, begitu juga untuk akhirat. Ustaz, kok saya tidak mampu ya? Ya karena kamu kurang semangat. Kurang bersemangat untuk meraih itu dan kurang bersungguh-sungguh, makanya tidak tercapai. Tidak tercapai. Orang kalau kurang bersemangat, ya dia nanti hanya berandai-andai saja, berhayal. Kalau sudah berandai-andai, nanti dia taswif, menunda-nunda, pasti akan menunda-nunda. Orang kalau sudah berandai-andai, itu pasti akan menunda-nunda. Saya menghayal ya, saya ini harus bisa ini. Tapi perbuatannya tidak mengarah kepada apa yang dia inginkan. Nanti akan dia tunda sampai dia tidak mengerjakan sama sekali. Kapan ini harus dimulai? Sekarang. Kalau kita membaca seperti ini, bentikkan di dalam hati kita, harus saya mulai malam ini. Jangan ada kata-kata, ya nanti kalau saya
sudah menyelesaikan ini, saya agak, wah, tidak mungkin terjadi itu ya. Atau nanti kalau umur saya sudah 50 tahun, umur saya sudah 60 tahun, kerjaan sudah enteng, saya baru mau mulai. Gak tahu dari mana umur kamu sampai 50, sampai 60, tidak tahu. Tapi orang yang tidak memulai sekarang, dia tidak akan memulai nanti. Sekarang. Sudah niat, umpamanya nanti malam ketiduran, besok niat lagi, pasang niat terus sampai berhasil. Sampai berhasil. Ya, karena kan orang itu hanya bisa niat, kemudian berikhtiar. Yang mewujudkan siapa? Yang mengizinkan. Allah. Tapi kalau kita tidak ada niat sama sekali, dari mana Allah mau wujudkan? Kalau kita tidak punya niat sama sekali, dari mana Allah ingin mewujudkan? Makanya sebagian di antara kita tidak bisa mencapai apa-apa dalam kedekatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena baru membaca sesuatu, tidak masuk akal ini. Tidak bisa saya seperti ini. Ya sudah, kamu tidak bisa betul. Tidak bisa. Umpamanya dengar orang itu harus sabar. Ini ulama-ulama dulu mungkin apa, saya mungkin kayak gini. Tidak mungkin betul. Karena kamu pesimis. Prasangka buruk terhadap dirimu sendiri, prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya sama Allah tidak akan diberi. Sama seperti itu. Orang yang mau mencari keuntungan dunia, umpamanya lihat ada orang penghasilannya umpamanya ya, sehari jumlahnya sekian penghasilannya. Kalau dia, apa mungkin saya bisa seperti dia? Tidak mungkin betul ini. Ini orang yang mentalnya kecil ini ya. Kata Imam Ghazali, orang kalau tidak punya mental pahlawan, tidak usah cari kedudukan di sisi Allah. Kalau mau cari kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mentalnya harus mental pahlawan. Kalau mental pahlawan itu ya dia harus perang terhadap hawa nafsunya. Perang itu pasti luka, pasti ada waktu dia terjatuh, pasti dia ada waktu sedih, ada waktu kecewa. Tapi yang namanya pahlawan itu mentalnya mental baja. Nah, kita mental pahlawan atau bukan ini? Kalau mental pahlawan, ya kita mulai ini dari malam ini. Kalau mau mulai, ini kita niat semua ini. Insya Allah kita disaksikan oleh Allah SWT, dikasih kemudahan oleh Allah SWT. Nah, yang paling disukai oleh Allah SWT adalah hamba-hambanya kumpul untuk mewujudkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah SWT. Nah, ini kalau kita niat sendiri kan lemah. Kalau niatnya berjamaah ini setannya ciut nanti ya. Wah, ini kok bareng-bareng ini. Ada anak marem, anak mahya ini bareng-bareng niat sesuatu yang baik. Nah, itu setan bakal ciut itu. Nafsu kita juga bakal ciut. Komit. Orang itu kalau bareng-bareng sesuatu kalau berjamaah itu akan lebih mudah. Nah, makanya sekarang kan ada grup tahajud saling membangunkan. Nah, itu kalau mau diadakan bagus, saling mendukung yang satu dengan yang lain. Tapi harus siap dibanguni, jangan marah dibangunnya. Ada orang adakan tahajud, waduh, alhamdulillah saya sudah keluar dari grup tahajud. Kenapa? Tidur saya pules, enak. Kemarin baru tidur sudah ditelepon, marah kalau ditelepon. Ya enggak usah ikut, berarti kamu belum tempat kamu belum di situ tempat kamu ya. Masih jauh perjalanannya. Nah, sama seperti itu. Nah, sekarang kan banyak grup-grup, itu bagus sekarang memudahkan media sosial ini kita gunakan untuk hal yang positif. Grup baca Al-Quran, saling mengingatkan, itu kan grup tadarus itu, atau grup tahajud, atau ada lagi grup sedekah, atau ada grup meninggalkan maksiat umpama ini ya, grup anti ribah, grup stop ribah, atau grup stop dusta.
saling menyemangati yang satu dengan yang lain. Jangan cuma saling menyemangati untuk urusan dunia saja, untuk urusan akhirat ini penting. Itu loh, ada orang-orang yang mau bebas dari narkoba, mau bebas dari hal-hal merugikan, hal-hal yang merugikan dirinya, buat kelompok dia. Karena dengan berkelompok itu akan menguatkan jiwa. Buat kelompok, saling menyemangati. Di situ nanti ada persaudaraan, saling menyemangati. Nah, orang Islam itu seharusnya tidak usah dibuat kelompok-kelompok gitu, sudah berkelompok. Kata Rasulullah SAW, kal jasadil wahidah. Orang Islam itu seperti satu jasad. Mereka saling mengingatkan. Ciri-cirinya saling mengingatkan yang satu dengan yang lain. Tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini dapat predikat khaira ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat, yang dimunculkan oleh Allah di tengah-tengah manusia. Apa ciri-cirinya umat Muhammad SAW itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Saling mengajak kepada kebaikan, mencegah dari perbuatan yang mungkar dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, bukan pegang pentungan, dengan cara yang ma'ruf. Wal muwaffaq, wa sadaqa rahimahullah, dan benar apa yang diucapkan oleh beliau ini. Wal muwaffaq man waffaqahallah ta'ala. Ini ditutup oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad. Jadi yang mengatakan gal di sini Habib Abdullah Al-Haddad itu. Oh enggak, dia Al-Amiri ini. Gal wa hadza syai'un sahal wal mudawamah. Kemudian wa sadaqa rahimahullah, ini Habib Abdullah Al-Haddad ini. Wal muwaffaq man waffaqahullah ta'ala. Dan orang-orang yang bisa melakukan hal di atas adalah mereka yang diberi taufik oleh Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita dan siapa yang mendengarkan kajian ini, semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang kita baca dari kitab An-Nasaihah Diniyah, ikhlas karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi liman arada ay yakhtimal Qur'an, dan diperintahkan atau dianjurkan atau disarankan bagi mereka yang ingin menghatamkan Al-Qur'an, hendaklah dia ayakhtimahu min awwalil lail aw min awwalin nahar. Pada saat kita menghatamkan Al-Quran, hendaklah kita tunda hataman Al-Quran itu. Menghataman Al-Quran itu berarti kan membaca wadduha sampai An-Nas. Di antara sunnahnya Nabi Muhammad SAW itu begitu sampai surat Ad-Duha, Rasulullah SAW setiap selesai surat pendek itu mengucapkan Allahu Akbar. Fa'amma bini'mati rabbika fahaddits, Allahu Akbar. Kemudian baru membaca surat berikutnya. Alam nasrah laka sadrak, fa idza faraghta fansab, Allahu Akbar. Baru bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana. Selesai lagi fi ahsani taqwim tsumma radadna wa asfala safina illa alladziina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allahu Akbar. Nah, itu menghatamkannya dari Ad-Duha sampai An-Nas. Dianjurkan pada saat mau menghatamkan, kalau kita umpamanya siang hari, loh ini sudah surat Al-Lail, selesai surat Al-Lail, habis surat Al-Lail kan surat Ad-Duha, tunda dulu, tunda, baca surat Ad-Duhanya sampai An-Nas itu di permulaan waktu malam, yaitu tenggelamnya matahari habis sholat maghrib, atau min awwalin nahar, atau setelah sholat subuh baca zikir semuanya
zikir habis subuh selesai, baru kemudian menghatamkan Al-Qur'annya. Dianjurkan. Kenapa sih? Hatta yattasi'a waqta salatil malaikah alaihi, hingga dia ini mendapatkan peluang menghatamkan itu sampai malaikat bersolawat kepadanya. Salat alaih. Apa itu maknanya? Nanti akan dibahas. Sholawatnya malaikat itu apa itu ya? Fa innahu warada fi ba'dil athar. Kenapa kok malaikat bersolawat? Karena itu kan waktu ganti shiftnya malaikat itu ya. Ganti shift malaikat. Permulaan. Jadi malaikat itu di akhir malam sebelum terbit fajar, begitu terbit fajar, malaikat malam itu naik ke langit, ganti malaikat siang. Nah, malaikat siang itu yang baru mencatat. Jadi supaya diawali harinya dengan hataman Al-Quran, atau ditutup siang harinya dengan hatam. Berarti kalau diawali siangnya dengan hataman Al-Quran, ditutup malamnya dengan hataman Al-Quran ya? Atau kalau dia di awal malam, berarti habis sholat maghrib, berarti diawali waktu malamnya dengan hataman Al-Quran. Karena ini kan tadi dianjurkan 2 malam tadi ya, 2 malam. Berarti nanti hataman siangnya dibaca habis maghrib, hataman malamnya dibaca habis sholat subuh. Disebutkan di dalam riwayat, annaman khatamal Qur'an ayata sa'atin minal lail sallat alaihil malaikatu hatta yusbiha. Dalam sebuah riwayat disebutkan, siapa yang menghatamkan Al-Qur'an sesaat di waktu malam, maka malaikat akan bersolawat kepadanya sampai pagi hari. Wa ayata sa'atin minan nahar, dan jika itu dilakukan di siang hari, salat alaihil malaikatu hatta yumsi, malaikat yang di siang hari itu akan bersolawat kepadanya sampai tenggelam matahari, sampai sore. Apa itu salat malaikat itu? Salawat malaikat itu apa? Wa fi salatil malaikati 'alal 'abdi kulli khairin wa kulli sa'adatin lahu. Di dalam salawatnya malaikat kepada hamba-hamba Allah ini, kepada manusia-manusia ini, di dalamnya terdapat segala kebaikan dan segala kebahagiaan bagi hamba tersebut. Hamba yang disolawati oleh malaikat, maka di dalam sholawatnya malaikat itu terdapat segala kebaikan dan terdapat segala kebahagiaan bagi hamba tadi. Bagaimana tidak malaikat bersholawat kepadanya ya? Malaikat bersholawat kepadanya. Nah, apa sholawatnya malaikat? Yang dimaksud sholawat di sini apa? Wa makna salatihim alaihi, makna sholawat malaikat kepada hamba itu adalah istighfaru hum lahu. Maksudnya malaikat bersolawat terhadap hamba tadi, untuk hamba tadi, maksudnya malaikat beristighfar untuk hamba tadi, wa du'auhum lahu bil khair, dan mendoakan kebaikan-kebaikan bagi hamba tadi. Jadi luar biasa, manfaatnya luar biasa. Jadi itu tujuannya kenapa banyak di masjid-masjid atau kebiasaan salaf kita kalau khataman Al-Quran pagi hari, atau sebagian di waktu permulaan malam, di maghrib atau di isya. Apa sih alasannya? Supaya dapat sholawatnya malaikat, istighfarnya malaikat, doa-doanya malaikat. Nah, begitu juga jangan lupa di bulan Rabiul Awal ini terutama banyak-banyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena sholawat sekali kepada Nabi Muhammad SAW, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyar. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali solawat, maka Allah akan membalas solawatnya dengan 10 kali solawat. Kalau solawat itu, kata Imam Syafi'i, solawat itu kalau datangnya dari Allah maknanya rahmat. Kalau datang dari malaikat, istighfar. Kalau datang dari manusia, doa. Karena di dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maknanya Allah merahmati Nabi, malaikat beristighfar untuk Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, manusia kita semua, bersolawatlah dan ucapkan sebaik-baik salam kepadanya. Maksudnya berdoa untuk Nabi Muhammad SAW. Doanya bagaimana ya Allah? Diajari oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Satu sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana saya bersolawat kepadamu? Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ucapkan, wahai Allah. Jadi tetap salawat kita untuk Rasulullah itu tetap meminta kepada Allah. Karena kita tidak bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Gimana mau ngasih rahmat Rasulullah? Rasulullah itu sumbernya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana caranya kita bersolawat? Katakan, wahai Allah, Allahumma salli, limpahkanlah solawat. Berarti yang bersolawat tetap siapa? Allah. Jadi makanya solawat kita kepada Nabi itu doa. Berdoa kepada Allah agar melimpahkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wal yukthir minad du'a indal khatam. Dan pada saat kamu menghatamkan Al-Quran itu, hendaklah kamu memperbanyak doa. Yukthir minad du'a indal khatmi. Hendaklah kalian atau hendaklah dia, orang yang menghatamkan Al-Quran itu, memperbanyak doa pada saat khatmul Quran. Doa-doa yang baik. Mengapa? Kenapa kok dititik beratkan pada saat khatmul Quran? Fa innaha sa'atun syarifatun mubarakatun. Sebab saat hataman Al-Quran itu waktu hataman Al-Quran itu adalah waktu yang di dalamnya waktu yang sangat mulia dan waktu yang sangat berkah. Makanya sahabat itu, di antara kebiasaannya sahabat, kalau ada hataman, buru-buru dia datang. Ada orang hataman Al-Quran, datang dia, berdoa di dalam hatamannya itu. Di antara sahabat yang terkenal pemburu hataman ini, pemburu hataman, Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, itu pemburu hataman. Dia selalu pesan kepada sahabat-sahabatnya, kalau ada yang hataman, jangan dihatamkan dulu, undang saya. Karena dia mau menghadiri hataman itu, sebab di dalam hataman itu doa makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada hataman Al-Quran, jangan datang sudah selesai hatamannya tinggal bagi-bagi syukurannya. Ya sudah, dapatnya nasi aja nanti. Dapatnya kebuli itu ya. Dapat nasi aja. Kapan saya datangnya? Datang dari awal. Dari awal itu waktu yang berkah. Doa tidak mungkin ditolak, makanya disebutkan wa minal mawatinil lati yustajabu fiha du'a. Dan hataman itu termasuk tempat-tempat yang doa itu diijabahi di hataman. Makanya perbanyak doa. Wa tatanazzal ar-rahmatu. Dan pada saat hataman itu turun berbondong-bondong, turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya Ustaz, kalau suruh memperbanyak doa, dan itu tempat
diijabahinya doa, berarti saya harus nyatet ini doanya, tidak sembarangan ini. Tempat diijabahi doa kok. Catat doa kita itu apa yang mau kita baca. Tapi kadang-kadang kita kalau berdoa sendiri, kadang-kadang doanya tidak tepat sasaran ya, tidak tepat sasaran. Makanya lebih amannya pakai doanya para ulama. Para ulama itu kalau khataman doanya bagaimana? Karena mereka kan dikenal lebih mengetahui jalan ke langit daripada jalan di bumi ini. Nah, ada doa-doa khataman itu banyak sekali. Bahkan sekarang di setiap Al-Quran itu kadang-kadang ditulis doa khataman, bisa dibaca. Mau cari yang doa khatamannya pendek, setelah itu kita punya doa sendiri baru dibaca, tapi baca dulu doanya para ulama itu. Setelah itu kita punya daftar yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari. Doakan, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya ada masalah keuangan, ada masalah keluarga, dan masalah-masalah lainnya, minta pada waktu khataman tadi. Tapi sebelumnya baca doa-doa ulama itu. Nah, ada juga doa ulama yang sering dibaca di masjid tradisional ya, dan sampai sekarang masih berjalan. Apalagi di Hadramaut sana, hampir setiap masjid itu kalau khataman membaca doa khataman fusul namanya. Doanya itu diberi nama fusul. Doa khataman itu yang menyusun atau disusun dari doa Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Ali bin Abi Thalib Ibn Fatimah Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya luar biasa. Doanya disebut doa fusul karena ada pasal-pasalnya, ada faslunnya itu ya. Setiap pasal dimulai dengan ya Karimullahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi ya Karimullahumma. Terus baru doa. Setiap doa dimulai dengan ya Karimullahumma. Ya Karim itu wahai zat yang maha mulia, wahai Allah, aku minta. Setiap doanya itu kalau kita baca doa itu, kemudian sekarang sudah banyak yang menerjemahkan, kita lihat terjemahannya, kita bisa nangis kita baca doa itu, hebat. Siapa yang nyusun doa itu? Ali Zainal Abidin, yang setiap malam sholatnya 1000 rakaat, setiap malam manggul makanan, memanggul hartanya, bersedekah kepada orang-orang miskin di Madinah. Sedekah sir tidak ada yang tahu. Orang yang sangat sabar, orang yang sangat berakhlak, dan memiliki samudera ilmu luas, dan memiliki kedudukan yang tinggi. Kalau kita baca doa khatamannya itu, dia di dalam doanya itu ketakutan sekali. Ya Allah, jangan Engkau jadikan aku itu penduduk neraka. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Ya Allah, nanti kalau datang waktu kematianku, jadikan matiku itu mati yang mudah, wafat dalam keadaan mudah. Doanya ini itu seakan-akan dia susun doa itu bukan buat dia, buat kita itu ya. Buat kita yang pantas baca doa itu kita. Nah, itu doa khatamannya agak panjang sedikit. Agak panjang sedikit. Kira-kira mungkin 8 lembar. Doa khatamannya. Nah. Tapi kalau tidak mampu, Ustaz, kalau 8 lembar tidak bisa saya baca 8 lembar. Ya sudah, baca, cari yang pendek. Cari yang pendek, jangan sampai khataman tidak baca doa, rugi. Wah, itu waktu mustajabnya doa kok tidak dibaca doanya. Baca doa khataman itu ya. Nah, atau ada lagi doa-doa pendek seperti yang saya sampaikan di belakang Al-Quran itu, ada juga doanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, doa khataman beliau itu
3 lembar. Cuma 3 lembar, pendek sekali doanya, doa hatamannya. Nah, kalau kita baca juga luar biasa doanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Nah, tinggal pilih, yang penting berdoa. Tapi di sini dianjurkan wal yukthir. Wal yukthir berarti jangan tergesa-gesa, baca doa yang banyak, itu kesempatan ya. Kesempatan. Qala al-Imamu An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah berkata, wa yanbaghi ayyakuna aktsar du'aihi indal khatmi, dan hendaklah doa yang paling banyak dibaca, doa yang paling banyak, porsi doa yang dia panjatkan yang paling banyak pada saat hataman itu, hendaklah fi salahi umuril muslimin, doa meminta kebaikan untuk masalah yang sedang dihadapi orang-orang Islam khususnya, atau bahkan umat manusia. Doakan yang sedang dihadapi umat Islam umpamanya, yang paling banyak porsinya itu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa umatnya Nabi Muhammad SAW, memaafkan kesalahan umat Nabi Muhammad SAW, agar Allah menyatukan hati umatnya Rasulullah, agar Allah menganugerahi akhlak ilmu kepada umat Islam, agar Allah memberi hidayah kepada umat manusia. Minta. Atau boleh kalau kita mau menyebut nama umpamanya, kita tulis, catat nih, daftar, ada nama-nama orang yang mau kita sebut saat hataman Al-Quran itu. Umpamanya keluarga kita, ada yang belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang belum Islam, minta. Karena yang memegang hati itu Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sudah Islam tapi belum sholat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau tetangga kita atau siapapun, sebut. Atau wabah, minta. Hataman Al-Quran, minta, ya Allah angkat wabah ini, beri kemudahan. Atau masalah ekonomi, ya Allah banyak sekarang orang yang hidupnya sempit, terlilit hutang, punya problem banyak di dalam hidupnya, minta kepada Allah, ya Allah beri rezeki kepada hamba-hambamu ini supaya hidupnya lebih leluasa. Nah, wa dzakara tarfan minal ad'iyah allati yanbaghi ay yud'a biha 'inda khatmil Quran wa dzalika fi kitab At-Tibyan lahu. Nah, kemudian Imam Nawawi mengatakan tadi, hendaklah doa yang paling banyak dipanjatkan itu tentang masalah yang sedang dihadapi orang-orang Islam. Kemudian dia menyebutkan, Imam Nawawi itu menyebutkan beberapa doa yang sebaiknya dibaca saat hataman Al-Quran, yang sebaiknya jangan ditinggalkan. Jadi Imam Nawawi juga punya doa itu ya, yang sebaiknya jangan ditinggalkan. Nah, doanya Imam Nawawi itu, yang disebut Imam Nawawi itu dikutip dalam kitab beliau yang berjudul At-Tibyan. At-Tibyan. Wa huwa kitab jalilun nafisun. Kitab At-Tibyan ini kitab yang sangat besar dan sangat berharga. Jama'a fihi min adab hamalatil Quran. Kitab itu di dalamnya membahas tentang adab-adab mereka yang hamalatil Quran, yang punya kewajiban terhadap Al-Quran, wa qiraatihi, dan adab-adab membaca Al-Quran. Jadi kitab itu menjelaskan tentang adab-adab mereka yang hafidh Quran, menghafal Al-Quran, adab-adab mereka yang membaca Al-Quran,
dan adab-adab tata cara dalam membaca Al-Quran. Dia merangkum di dalam kitabnya itu qadran shalihan, dengan kadar yang sangat tepat, bermanfaat. Jadi kitabnya betul-betul kitab yang sangat tepat sekali dibaca bagi mereka yang ingin bersahabat dengan Al-Quran. La yambaghi hamilul Quran la yustaghna hamilul Quran an ma'rifatihi wal wuquf alaihi. Orang yang mau menyelami Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, hendaklah dia tidak merasa cukup dari kitab tersebut. Maksudnya hendaklah orang yang mau mendalami Al-Quran, dia mencari kitab tersebut, ma'rifatihi, mengetahui atau membaca kitab tersebut, wal wuquf alaihi, dan mendalami kitab yang dirangkum oleh Al-Imam An-Nawawi. Wa mimma yanbaghi al-mudawama alaihi wa tamassuk bihi la siyama fi hadhihi al-azminah al-mubarakah. Dan di antara hal yang sangat dianjurkan untuk dipraktekkan secara mudawamah, kontinu, wa tamassuk bihi, dan berpegang kepada hal tersebut, la siyama fi hadhil azminah al-mubarakah, lebih-lebih lagi di zaman yang penuh berkah ini, kata beliau. Apa itu? Jangan hapus kebiasaan atau jangan tinggalkan al-hizbul mubarak, hizib yang di dalamnya penuh berkah. Apa yang dimaksud hizib di sini? Alladzi tu'tad qira'atuhu, yang bacaannya menjadi kebiasaan. Yang dimaksud di sini hizib di sini bukan hizib wirid-wirid itu ya, seperti hizib Nawawi atau hizib siapa, bukan. Hizib Sayyidali, bukan. Tapi yang dimaksud di sini hizib bacaan Al-Qur'an. Jadi istilahnya kalau di sana di Hadramut disebutnya hizib. Kalau di sini disebutnya apa? Yang duduk melingkar itu. Tadarusan ya. Tadarusan, hizib itu maksudnya tadarusan. Jadi termasuk kebiasaan yang jangan dihilangkan. Kita tetap harus berpegang dengan kebiasaan itu, dan jangan pula ditinggalkan. Kalau kebiasaan itu masih ada, kita jangan meninggalkan. Apa kebiasaan itu? Tadarusan berjamaah. Itu penting juga itu. Jadi punya hataman sendiri di rumah. Ini maunya Abdul Haddad ini. Punya hataman di waktu siang, punya hataman di waktu malam, waktu sholat malam, kemudian punya kebiasaan hadir tadarusan Al-Quran. Yang dimaksud hizib di sini tadarusan offline. Kalau online itu bukan tadarusan yang dimaksud di sini ini ya. Yang offline ini ya. Kalau online itu kan untuk saling menyemangati saja. Saya menyemangati. Jadi bacanya kan tetap per orang satu juz. Tapi kalau yang dimaksud tadarusan offline ini yang menjadi kebiasaan di Hadramut sana. Dan di beberapa negara-negara lain ada yang melakukan hizib ini hafalan, ada yang melakukan hizib ini sambil membaca Al-Quran. Kalau pergi ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu pasti kan ada anak-anak yang duduk hizib, itu dia saling menyimak yang satu dengan yang lainnya, itu seperti itu hizib. Atau di masjid-masjid di Indonesia ini, kalau kita berangkat ke masjid sholat maghrib berjamaah, pasti ada sekelompok orang yang duduk mengerjakan hizib. Jangan ditinggalkan dan jangan sampai hilang, karena di dalamnya banyak manfaat sekali, kata Habib Abdul Haddad. Nah, bagaimana bentuknya hizib? Berkelompok satu orang, beberapa orang duduk berkelompok membaca Al-Quran, sudah disepakati mau 1 juz atau setengah juz, saling bergantian. Bergantiannya ini melanjutkan, bacaannya ini melanjutkan. Jadi umpamanya saya membaca
Ada yang membacanya satu hizib, makanya disebutnya hizib. Ada juga yang membacanya per ain. Ain pertama. Saya selesai membaca satu ain, kemudian orang di sebelah kanan saya melanjutkan ain berikutnya, kemudian ain berikutnya, sampai kembali ke saya lagi, dan terus begitu. Nah, sampai nanti satu juz atau setengah juz sesuai dengan kesepakatan. Bahkan ada yang sampai 2 juz, ada yang sampai 3 juz. Nah, di Indonesia ini kebiasaannya sama seperti di Hadramaut sana. Nah, di masjid-masjid juga seperti itu. Kalau kita maghrib ke sana pasti akan melihat pemandangan seperti itu. Di Masjid Asgaf yang ada di Kota Tarim, masjidnya Habib Abdurrahman Asgaf, itu yang hadir hizib di sana harus hafid Quran. Kalau tidak hafal Quran tidak boleh hadir di situ, cari masjid lain. Nah, jadi yang hizib di situ semua hafid Quran. Al-hizib mubarak. Wal muwadzabah alaihi fi katsirin minal buldan. Nah, ini menjalankan tu'tad qiraatuhu, yang bacaan seperti itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan menjalankan itu secara kontinu juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat di banyak negeri, termasuk di negeri kita ini. Jangan sampai hilang, jangan tinggalkan. Jangan pernah kita kemudian merusak kebiasaan itu. Itu kebiasaan yang ditancapkan oleh salaf pendahulu kita, dan di dalamnya terdapat keberkahan yang luar biasa. Walaupun itu tidak ada riwayatnya di dalam hadis. Hizib berjamaah gitu pindah-pindah itu tidak ada riwayatnya di dalam hadis. Tapi itu kebiasaan yang berkah sekali, kata beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, wa iqamatihi fil masajid bainal maghrib wal isya wa ba'da salatil fajr. Ya, biasanya hizib itu didirikan di masjid-masjid, biasanya waktunya antara maghrib dan isya atau sebagian masjid setelah sholat subuh. Wa huwa ma'ruf bi hizbil usbu, yang dikenal dengan hizib al-usbu. Kenapa kok dikenal hizib al-usbu? Karena menghatamkan Al-Quran setiap 1 minggu. Usbu itu artinya 1 minggu. Setiap seminggu hatam. Dari hizib itu setiap seminggu hatam. Yaftatihu lailatul jum'ah, kebiasaannya mulai juz pertama dimulai di malam Jumat, wa yakhtim yaumal khamis, dan menghatamkannya baca ad-duha sampai an-nasnya di hari Kamis. Di hari Kamis habis sholat subuh. Kalau di Tarim hari Kamis habis sholat subuh baca dzikir, itu hataman hizib usbu itu. Wa qad ruwiya an Utsman radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, annahu kana yaftatihul Qur'an lailatal jum'ah. Sayyidina Utsman, jadi kebiasaannya Sayyidina Utsman itu memulai bacaan Al-Qur'annya juz pertama di malam Jumat, wa yakhtimuhu lailatal khamis, dan menghatamkannya di malam Kamis. Fahadzal hizb muwafiq lima ruya anhu min haits al-ibtida wal khatam. Nah, hizb yang menjadi kebiasaan masyarakat ini sesuai dengan kebiasaannya Sayyidina Utsman dalam hal waktunya, memulainya dan menghatamkannya. Wa amma min haitsu tauzi'il qiraah, sedangkan berkenaan dengan pembagian bacaan, kan yang baca bukan satu orang, itu dibagi-bagi bacanya. Kadang-kadang ada 3 kelompok, 4 kelompok, ini juz pertama, ini juz kedua, juz ketiga. Pembagian bacaan itu wa qismatil asba', dan pembagian bacaannya sampai hari per hari sampai seminggu. Fa huwa aidan ala mithli hadhil qisma au qarib minha. Itu juga berdasarkan kebiasaan beliau atau mirip dengan kebiasaan beliau, sebab beliau setiap seminggu sekali menghatamkan Al-Quran. Manggul an Utsman radhiyallahu anhu wa an ghairihi minas salaf, yang kebiasaan itu diambil, diadopsi dari Sayyidina Utsman ibn Affan atau dari salaf soleh pendahulu yang
lainnya. Qala al-faqih Abu Abdullah, ini kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita mencintai Al-Quran dan Al-Quran mencintai kita, menjadikan kita bersahabat dengan Al-Quran, pembaca-pembaca Al-Quran yang tergolong mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan dijadikan bacaan Al-Quran kita berdampak baik bagi kehidupan, bagi hati kita, dan dianugerahi kita adab kepada Al-Quran sehingga mendapatkan rahasia dari Al-Quran itu menjadi sarana mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi anna nagtarafna wa annana ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.